Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisa Soleman, kelas 3C Manajemen Pendidikan, NIM 1314220059. Di sini akan membahas materi tentang psikologi manajemen organisasi melalui lingkungan dan perubahan organisasi. Perspektif tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan merupakan perubahan yang terjadi pada segala faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Faktor biotik adalah semua komponen makhluk hidup yang ada di sekitar kita termasuk manusia, sedangkan abiotik adalah komponen tidak hidup dari suatu ekosistem, contohnya tanah, air, cuaca, dan suhu. Perubahan lingkungan ini merupakan suatu proses terganggunya lingkungan baik karena faktor alam maupun karena manusia. Desakan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Faktor internal organisasi: A. Perubahan nilai kerja, B. Produk asing, C. Masalah proses organisasi. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan: A. Persaingan, B. Perubahan permainan konsumen, C. Ketersediaan sumber-sumber, D. Teknologi, E. Sosial politik. Penolakan terhadap perubahan. 1. Ancaman terhadap struktur kekuasaan. Sebagian besar perubahan mempunyai kemampuan untuk mengganggu struktur kekuasaan organisasi. 2. Sistem hubungan, karena organisasi merupakan kumpulan interaksi subsistem yang kompleks. Adalah sulit untuk melakukan perubahan pada suatu sistem tanpa berpengaruh terhadap subsistem yang lain. 3. Biaya perubahan dan kepentingan pribadi. Biaya perubahan yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi disertai dengan adanya kepentingan pribadi, maka sulit untuk menilai sesuatu objektif manfaat dari adanya perubahan yang akan dilakukan. Cara mengatasi penolakan terhadap perubahan. 1. Edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. 2. Partisipasi. 3. Dukungan dan komitmen. 4. Membangun hubungan yang positif. 5. Gambar perubahan secara adil. 6. Manipulasi dan kooptasi. 7. Merekrut orang yang menerima perubahan. Agen perubahan. Agen perubahan adalah bagian penting dari organisasi manapun. Mereka adalah orang-orang yang memfasilitasi perubahan dalam organisasi dan membantu karyawan untuk menerimanya. Mereka membantu orang yang menerima perubahan bekerja dengannya dan berkembang terlepas dari ini. Konsep mengenai pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Hal ini menyangkut inovasi yang menyiratkan perubahan kualitatif dalam norma, pola perilaku dalam hubungan perorangan dan hubungan kelompok, dalam persepsi tujuan maupun metode. Pengembangan organisasi dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi baru atau yang disusun kembali. Baik, itulah hasil pemaparan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.